Tanpa networking, tanpa kerjasama, tanpa memiliki hubungan dengan orang lain, lo jangan pernah berpikir bahwa lo bisa kerja. Lo jangan sendirian, lo bareng-bareng gitu. Kalau event turun dari motor jangan buka helm. Lucu tuh. Kemarin ya. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue di channel Anton Novos dalam gagasan Read My Back, di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi baru nanti. Kemarin kita sudah bahas tentang grafik emosi. Teman-teman, sudah saya jelaskan bahwa saya orang yang terbiasa untuk selalu membangun grafik emosi pada saat saya membangun sebuah event, lebih tepatnya sebuah pemanggungan, di mana pemanggungan akan disaksikan sekian banyak orang, dan apa sih pesan yang akan kita sampaikan ke sedemikian banyak orang? Apa kesan dari sequence per sequence atau segmen per segmen yang akan kita berikan kepada orang? Pertama, kemarin saya sudah menjelaskan, di waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa grafik emosi harus dibangun. Bagaimana membangun sebuah ice breaking di depan dan membangun sesuatu yang memorable di belakang, sehingga mereka pulang membawa satu kenangan dan pesan akan tertinggal di dalam hati mereka pada saat mereka pulang. Satu yang paling penting adalah kita harus mengenali siapa audiens kita. Di sini penting buat kita menyelami sebuah produk atau sebuah brand yang menitipkan pesan kepada kita sebagai pembangun emosi. Apa yang akan disampaikan? Mari kita melihat dulu audiensnya. Satu audiens yang cukup sulit menurut saya, ya cukup sulit, tidak mudah, yaitu adalah audiens anak-anak. Audiens anak-anak, kita bicara audiens anak-anak ya. Bagaimana sih anak-anak ini memiliki sifat dan sikap dalam keseharian? Pertama adalah anak-anak adalah memiliki sifat yang ceria. Oke, memiliki sifat yang ceria. Mereka senang bermain. Apa yang ada di kepala kita tentang anak-anak? Badut, ada permainan. Mereka senang menyanyi, nggak berhenti-berhenti. Mereka senang bernyanyi lagu anak-anak. Mereka juga suka berlomba. Mereka suka tuh perlombaan, ya. Mereka suka mewarnai, berkreativitas. Mereka suka binatang. Mereka juga suka balon, ya. Mereka suka balon. Kemudian mereka suka main air. Mereka suka tadi bernyanyi dengan musik yang riang. Masih banyak lagi hal-hal yang kita bisa gambarkan untuk seorang anak-anak. Dari situ kita bisa mengambil esensi dan mengambil bahan ya untuk menimbang, untuk kita menimbang apa sih yang akan kita sajikan di dalam acara kita yang diperuntukkan untuk anak-anak. Kita bisa menimbang dari situ, dari kita mengetahui kebiasaan, kesenangan, sikap dan sifat anak-anak. Tadi sudah ada badut, ada perlombaan, ada permainan. Itu adalah unsur-unsur yang lo harus membawa itu di dalam segmen-segmen untuk anak-anak. Jangan biarkan anak-anak menyaksikan acara yang ada blank spotnya. Acara itu harus terisi terus dengan keceriaan. Jangan turunkan tensi keceriaan itu. Memang secara emotion, untuk anak-anak itu kita tidak perlu membangun satu emosi yang eksponensial dari rendah ke atas gitu ya. Karena anak-anak itu suasana.
Dan anak-anak itu memiliki kecenderungan dan kebiasaan rumah yang terbawa di dalam setiap kegiatannya mereka. Contoh, mereka terbiasa dengan tidur siang misalnya. Apabila kita punya acara siang gitu, nggak lama mereka akan ngantuk karena terbiasa dengan habitnya untuk tidur siang. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang memang kita nggak bisa bangun grafik yang seperti penonton remaja atau dewasa gitu. Jadi anak-anak lebih kepada suasana yang kita tensionnya kita tahan sampai acara itu selesai. At the end mungkin kita bisa memunculkan surprise, baik itu artis penyanyi cilik atau misalnya badut yang beramai-ramai joget misalnya, atau ada sebuah atraksi kembang api, atau misalnya bernyanyi bersama. Something like that. Oke, kemudian audiens yang kedua. Audiens yang kedua ini adalah audiens yang paling sering gue garap untuk pengembangan event, yaitu anak muda atau masuk dalam kategori remaja. Anak muda ini punya kebiasaan-kebiasaan yang kita pernah mengalami juga dulu sebagai anak muda. Nggak jauh sebenarnya, sifatnya sama, cuman beda materialnya aja. Mereka suka gaul, sama kita juga dulu suka gaul. Mereka nggak suka hal-hal yang ribet. Anak-anak muda sekarang tuh apalagi semakin tidak suka hal-hal yang ribet. Mereka suka hal-hal yang instan, yang cepat, informatif, edukatif, dan bisa dipercaya. Kemudian mereka suka gaya bebas, ya, mereka suka bebas, nggak suka terlalu banyak aturan, bebas. Kemudian mereka juga suka hal-hal yang baru. Nah, ini keunikannya remaja dibanding yang lain. Mereka suka hal-hal baru. Sometimes kalau di acara itu yang ditampilkan hanya itu saja, mereka juga nggak akan terlalu interest untuk hadir di acara itu. Mereka suka sekali dengan hal baru. Kemudian juga informatif, edukatif tadi ya sudah gue sampaikan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang sosialnya sangat tinggi dan selalu ingin memiliki peran berinteraksi. Apalagi cewek sama cowok ya, kalau ketemu di dalam sebuah event itu pasti ada percikan-percikan kesenangan di antara mereka untuk mereka juga bersosialisasi. Kemudian juga ada music dan band. Nah, biasanya mereka sangat mengikuti perkembangan musik dan band, dan mereka ingin sekali hadir di sebuah acara untuk menyaksikan band atau penyanyi favorit mereka. Satu lagi yang penting adalah mereka sudah sangat akrab dengan dunia sosial media, digital, internet, dan IT. Jangan lupakan hal tersebut apabila kita membangun event untuk anak-anak muda. Munculkan itu, ya, terapkan itu di dalam sebuah event, engage-kan mereka dengan hal-hal yang berbau sosial media, digital, dan teknologi. Mereka juga suka hal-hal broadcast. Mereka suka sharing, mereka suka berbagi. Jadi munculkan di dalam event anak muda, yaitu adalah activity-activity yang membuat mereka mau berfoto, bervideo selfie, dan membagi kepada temannya di luar event tersebut, atau bahkan yang ada di event tersebut. Itu anak muda. Tahu dong kurang lebih rundown-nya kayak apa yang akan lo bangun. Rundown untuk acara anak muda itu very jumping menurut gue. Walaupun tetap prinsipnya adalah ice breaking, memorable di ujung. Itu tetap. Tapi di tengah jalan, lo akan memiliki tantangan yang cukup banyak, di mana lo punya tugas untuk menahan mereka supaya mereka stay dan dapat menangkap pesan dari sebuah pemanggungan. Itu remaja. Kemudian ada lagi yang dewasa, artinya anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian nanti ada yang senior. Dewasa ini yang gue lihat, gue lebih banyak ketemu dengan mereka di acara-acara corporate, acara-acara internal, B2B, B2C, ya, business to business atau business to customer ya.
itu adalah mereka adalah audiens yang biasanya lebih jaim lah gitu ya, bisa dibilang begitu, lebih jaim, nggak mau ngeliatin bahwa mereka adalah orang yang brutal atau bebas atau sikapnya seenaknya. Mereka suka hal-hal yang teratur. Mereka mudah komplain. Orang-orang dewasa masuk ke dalam event kita misalnya adalah sebuah brand yang berbasis teknologi, kemudian kita menerapkan sebuah teknologi dan salah dalam penerapan. Misalnya penerima tamu, kita gunakan teknologi tinggi dengan tap in, dengan QR code, tapi nggak berjalan sempurna. Biasanya mereka kecewa, mereka nggak senang. Mereka suka sesuatu yang teratur, tertata, ya sama. Mereka juga suka teknologi, tapi kita harus proper, ya, simple also, ya. Kemudian mereka suka ketertiban. Kita panitia harus, penyelenggara harus tertib dalam segala hal. Mulai dari pengaturan mereka masuk, bagaimana mereka menunggu acara, bagaimana mereka masuk ke dalam ballroom atau mereka masuk ke sebuah area. Kemudian biasanya sajiannya lebih serius, ya, edukatif udah pasti mereka suka, engagement juga mereka suka, ya, engagement yang lebih bermanfaat, worth it, yang menurut mereka mungkin dekat dengan profesinya gitu loh, yang sesuai dengan profesinya, ya. Kemudian ada sosialisasi interaksi yang biasanya membahas tentang hal-hal berbau bisnis atau sebuah kerjasama atau sebuah pengembangan karir. Engagementnya kurang lebih kayak gitu kalau orang-orang dewasa ini, ya. Mereka suka sekali mengukur, ya, mengukur prestasi. Kemudian mereka juga suka hal-hal yang berbau memorabilia. Mereka juga suka disajikan sebuah story, ya. Kemudian mereka suka akan momen. Nah, momen pada saat mereka remaja juga udah sering masuk ke event, tapi eventnya dewasa, apabila kita munculkan kesenangan mereka di masa remaja dulu, itu juga menjadi sebuah momen yang menurut mereka itulah memorable dan akan mereka suka. Kalau mengenai musik, remaja mungkin yang jumping ya, dengan yang rock, yang alternatif, yang macam-macam, yang lebih keras. Tapi kalau orang-orang yang lebih dewasa, dia lebih suka musik-musik yang calm, yang santai. Gimana caranya musik jalan tapi gue masih bisa ngobrol. Gimana caranya gue denger musik tapi gue juga masih bisa dengar orang bicara. Jadi biasanya mereka untuk gathering orang-orang yang dewasa itu lebih santai, ya, lebih proper. Let's sending party juga bisa, dan mereka bisa ngobrol. Musik kalem itu macam-macam. Bisa ada jazz, ada pop, kemudian ada musik nostalgia dan macam-macam, ya. Kemudian sebuah acara untuk orang dewasa biasanya mereka akan melihat apakah acara ini worth it apa enggak untuk gue datengin. Apakah acara ini sesuai dengan profesi gue? Apakah acara ini sesuai dengan perusahaan gue? Apakah ini bisa menunjang karir gue? Itu juga hal-hal yang mereka sangat consider. Hal-hal bergengsi yang khusus pertunjukan musik juga mereka mau datang, seperti like Java Jazz. Yang seperti itu mereka mau lihat. Karena di situ ada musik dan mereka bisa menikmati hal-hal baru, dan apalagi pertunjukannya ada artis-artis internasional. Buat mereka itu worth it untuk didatengin gitu. Kemudian ada lagi keluarga. Nah, ini unik nih. Keluarga itu kan semua umur ya. Ayah, ibu, remaja, anak-anak, balita, itu semua bisa datang. Nah, lo bayangin bahwa lo harus ngebangun satu event dengan berbagai macam isi agar mereka bisa stay. Dalam sebuah keluarga perlu mempertimbangkan bahwa lo harus lihat gini, sebuah keluarga dengan anak-anak kecil itu simple. Apabila anaknya betah, maka orang tuanya akan bertahan. Sekarang pertanyaannya adalah, pesan apa yang ingin disampaikan? Seorang anak adalah anak-anak yang belum bisa mengambil keputusan. Apabila event itu adalah event dari sebuah brand, let's say susu anak-anak, obat anak-anak, perlengkapan anak-anak, maka brand itu akan menyampaikan pesannya bukan kepada anak-anak. Brand itu akan menyampaikan pesannya kepada orang tuanya, karena orang tua pengambil keputusan. Tapi orang tua akan melihat anak-anaknya pada saat datang, apakah anak-anaknya suka, betah, dan ingin barang tersebut. Jadi gitu, pesannya adalah untuk orang tua.
bawalah anak-anak ke situ, inviting mereka, kumpulkan mereka dalam engagement yang seru, anak-anak dipersilahkan bermain dan orang tuanya dengan tenang menyaksikan acara dan menerima pesan dari brand. Mengenai cocok atau tidak brand tersebut itu dikembalikan kepada para audiensnya. Tapi penyampaian pesan, menahan mereka cukup lama di dalam sebuah event, apakah anak-anaknya engage, apakah anak-anaknya seru, itu adalah hal yang mendasar sehingga memungkinkan sebuah brand berhasil menyampaikan pesannya kepada orang tuanya. Itu untuk yang keluarga. Kalau kesukaan mereka macam-macam, kombinasi anak-anak positif ya, mereka suka hal yang positif, nih cocok nggak buat anak gue, ini cocok nggak buat anak gue, permainan ini bahaya apa nggak buat anak gue gitu. Apalagi kalau ada permainan yang ibu, bapak, anak bisa ikutan, itu seru ya. Dan keluarga-keluarga ini biasanya juga suka atas prestasi dengan anak yang dimajukan di depan, anak yang berlomba dan ibunya yang memberikan support dan bapaknya juga memberikan support. Mengenai musik sangat variatif. Lo jangan berat-berat masukin jazz, lo jangan berat-berat masukin pop yang nostalgia gitu, karena bapaknya juga jadi males gitu dengarnya, karena itu bukan saat yang tepat buat mereka. Mereka lebih suka mendahulukan anak-anak. Jadi munculkanlah lebih banyak musik anak-anak yang lebih riang gitu ya. Tapi juga ada musik-musik yang dewasa yang easy listening, di mana mereka bisa saling ngobrol dan bahas tentang anak-anak mereka dan kebiasaan-kebiasaan anak-anak. Itu kurang lebih yang buat keluarga. Nah, satu lagi yang asik banget menurut gue dan gue paling suka adalah penonton dengan jenis komunitas atau community. Komunitas, satu yang gue tahu mereka suka sekali prestasi. Ya, kemudian mereka suka pride. Mereka ingin diakui bahwa gue adalah something dan gue bisa dapat pride. Mereka suka sosialisasi sesama, artinya mereka suka dengan orang-orang yang memiliki hobi sama, minat sama, kesukaan sama, kalau perlu mereknya sama. Itu kekompakan komunitas ada di situ. Kemudian mereka suka hal-hal memorable, mereka suka merchandise event. Kalau mereka datang ke sebuah event, ada merchandise yang menurut mereka itu adalah dunianya mereka, merchandise itu dibawa, dipajang di dinding, kalau perlu disimpan baik-baik supaya nggak hilang, karena itu sangat memberikan kenangan terhadap satu waktu di mana mereka berkumpul, yaitu event. Kemudian mereka suka sekali exhibition, mereka suka banyak pilihan, melihat barang-barang, berdiskusi tentang barang. Sekali lagi ya, barangnya bukan barang sembarangan, barang yang berhubungan dengan komunitas yang lo undang. Ya, kemudian mereka suka kegiatan bersama itu engagement dari satu kelompok dengan kelompok lain atau satu orang dengan orang yang lain. Macam-macam, lo bisa bikin games, bisa bikin quiz, bisa bikin nyanyi bareng, bisa segala macam. Komunitas akan sangat mendukung. Ya, penting buat lo penetrasi di awal kalau komunitas. Ya, kenali mereka, kepoin mereka di sosial media, ngobrol dengan para ketua-ketua, ngobrol dengan para leader-leadernya sehingga lo tahu bagaimana komunitas ini harus lo olah dan lo service di dalam event. Banyakin permainan, sosial media jangan lupa, ini satu pride lagi. Ya, pengakuan dari masyarakat bahwa kalau mereka ketemu, kalau si A ketemu si B, ketemu si C, ketemu si D, mereka suka sekali berfoto bersama-sama. Dan mereka akan sampaikan kepada publik bahwa gue ketemu si ini, gue ketemu ini, gue ketemu ini, itu pride buat mereka. Ya. Kemudian munculkan barang-barang yang mereka suka. Kalau lo ada pameran, munculkan yang mereka suka, sangat suka. Misalnya anak-anak skate ya munculin dong skateboard, peralatannya, partsnya, paintingnya, stikernya, remnya, ya, freestylenya, tokohnya, itu mereka suka semua tuh. Ya. Kemudian musik, musik udah pastilah gitu ya. Begitu lo bicara anak motor, pasti nggak jauh dari blues, rock and roll, rockabilly, hal-hal yang agak sedikit keras ya, lebih maskulin ya. Istilahnya manly. Kalau komunitas motor tuh kebanyakan manly gitu. Jadi warna pun begitu, merah, hitam, abu-abu gitu ya. Jarang putih, bersih itu jarang. Kalau anak motor tuh biasanya colorful, tapi colorfulnya bukan warna-warna yang terlalu terang gitu ya. Jadi warna-warnanya agak gelap. Nah, hal-hal komunitas ini sangat menarik karena komunitas lebih mudah dikendalikan.
Itu poin yang gue suka dari sebuah komunitas. Komunitas itu lebih mudah dikendalikan. Once lo bisa penetrate kepada mereka, lo bisa menjadi bagian dari mereka, maka lo akan bisa memegang kendali dan lo bisa meminta action apapun yang lo inginkan dari sebuah komunitas. Kalau lo bikin stage, lo tuh butuh feedback dari penonton. Kalau lo punya panggung, lo butuh respon dari penonton. Menggalang sebuah komunitas, pada saat lo bisa berhasil engage dengan mereka, lo akan dapetin respon yang jempolan buat gue. Ya, lo akan dapetin respon yang gila-gilaan dari mereka. Dan itu pride, dan itu lo akan dapetin komplimen juga dari klien, karena klien akan melihat bahwa itu berhasil eventnya. Nah, itulah komunitas. Dan satu lagi yang agak unik, mungkin nanti teman-teman yang lebih ahli dari gue juga bisa nambahin ada jenis lain apa enggak. Audience gue tidak kepada gender, ya. Audience ini kepada kebiasaan pengalaman gue bukan gendernya. Satu lagi adalah komunitas senior atau penonton senior. Senior ini artinya orang-orang tua, ya. Gue pernah bekerja dulu di sebuah radio, di Radio Prambors. Kebetulan grup itu juga memiliki radio memang untuk para senior, di mana isinya adalah kalau nggak salah Delta FM. Jadi gue beberapa kali mengemas event untuk orang tua, let's say 60 ke atas lah, 60 ke atas. Itu mereka suka apa? Mereka suka sosialisasi, suka. Mereka ngobrol. Apa sih yang diobrolin? Anaknya, cucunya, istrinya, dan satu hal, penyakitnya diomongin. Ya, mereka suka obat, mereka suka tips, mereka suka prestasi yang sudah dicapai oleh keluarga, anak-anak dan sebagainya. Sosialisasi. Mereka suka reuni. Mereka suka ketemu dengan teman-teman lama. Mereka suka membahas hal-hal nostalgia. Ya, kemudian tadi family story-nya itu akan banyak. Kemudian mereka juga suka hal-hal yang berbau achievement. Aku sudah di mana, aku sudah di mana. Satu sudah pensiun, satu mencapai apa, dan sebagainya. Musik, lo nggak bisa geber yang aneh-aneh. Udah nggak kuat bro, jantungnya juga nggak kuat. Jadi lo kasih musik yang kalem. Bukan nggak ada orang tua yang nggak suka musik rock, ada rock and roll itu suka mereka. Tapi juga nggak perlu, jangan digeber gitu, jangan digeber terlalu panjang gitu. Cukup beberapa menit, turunkan lagi tensinya, beberapa menit turunkan lagi. Nah yang seru lagi, kalau orang tua, lo kasih musik dansa-dansa gitu, lo kasih caca, lo kasih rumba, mereka akan dansa dan kalau lo berhenti, lo dimarahin bro. Gue sukanya itu kalau orang tua kita kasih caca, kasih rumba, mereka akan enjoy the event very much gitu loh. Classic dance juga suka, solo music player juga mereka suka. Mereka suka musik-musik berkualitas tinggi. Mereka suka mengapresiasi ya musik-musik yang nggak kampungan, yang intelek, yang let's say lokasi solo piano, solo saxophone, mereka suka. Mereka juga suka surprise ya, misalnya ada satu penyanyi lama yang mereka puja-puja, mereka ketemu di event itu. Contoh kayak mereka bertemu dengan Vina Panduwinata atau bertemu dengan Bob Tutupoli, tampilkan di situ. Itu akan membuat satu memori dan kenangan. Gitu, Eko. Gitu bro, ya. Jadi dari sekian banyak jenis-jenis audience, itu gue senang sekali mengkelompok-kelompokkan mereka. Sehingga itu membuat gue menjadi lebih mudah untuk membangun satu emotion grafik supaya mereka intinya satu ya, betah di event lo, apapun yang lo sampaikan lewat panggung lo itu nyampe dibawa pulang dan menjadi kenangan. Artinya apa? Akan ada keberhasilan brand di situ. Segitu dulu dari gue untuk emotion grafik. Nanti ke depan masih ada lagi yang akan gue sampaikan masih dalam emotion grafik. Apalagi sih banyak, ada hal teknis, ada manpower, itu semua menjadi penentu. Ada desain, ada visual, macam-macam. Ya, intinya satu, diawali dengan ice breaking dan diakhiri dengan sesuatu yang memorable. Ya, begitu dulu dari gue. Nanti gue sambung lagi. Gue nggak mau lama-lama. 23 menit, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan lo suka. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan selalu tetap keren. Jangan norak lo. Ya.